Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimatul Hakimah Septiani dengan NIM 1201174471. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 pada mata kuliah analisis risiko dan kehandalan proses mengenai uncertainty dan kejadian serta menentukan risiko usaha pada sebuah kasus. Nah, untuk kasus yang saya gunakan yaitu kasus pada sebuah usaha perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk usaha perkebunan kelapa sawit ini memiliki sebuah kondisi di mana terdapat keadaan dan pilihan. Nah, untuk keadaan dari usaha perkebunan kelapa sawit ini, yang pertama, terdapat biaya produksi yang tinggi. Nah, untuk biaya produksi yang tinggi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti biaya angkutan atau transportasi yang tinggi, biaya perawatan kebun yang mahal, serta masing-masing umur tanaman yang membutuhkan biaya produksi yang berbeda-beda. Nah, yang kedua terdapat cuaca yang panas dan angin yang kencang. Nah, perubahan iklim yang ekstrim menyebabkan beberapa daerah di Indonesia mengalami kondisi cuaca yang sangat panas. Kemudian yang ketiga terdapat keadaan yaitu tanah yang keras. Nah, untuk tanah merupakan media tanam untuk sawit, namun struktur tanah yang keras tentu saja tidak dapat ditanami oleh tumbuhan, termasuk sawit, karena tanah yang keras dan tidak gembur tidak dapat mengoptimalkan perkembangan akar tanaman. Sebaliknya, semakin halus tekstur tanah, maka semakin banyak pula air yang dapat diikat. Kemudian yang keempat yaitu terdapat sebuah keadaan adanya jamur atau hama. Hama dan penyakit pada tanaman cukup sering menjadi permasalahan pada perkebunan sawit, terutama jika hama dan penyakit pada pohon yang berkembang tidak terkendali. Selain itu, tumbuhnya jamur juga dapat menggerogoti tumbuhan sawit dengan melakukan pembusukan pada pangkal batang. Nah, selanjutnya untuk keempat keadaan ini termasuk ke dalam kondisi eksternal. Nah, kemudian dari keempat keadaan ini dapat memunculkan suatu potensi kejadian. Untuk biaya produksi yang tinggi dapat memunculkan suatu potensi yaitu pemasukan yang tidak seimbang dengan pengeluaran. Kemudian untuk cuaca yang panas dan angin yang kencang dapat memunculkan potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian untuk tanah yang keras dapat memunculkan potensi tanaman kekurangan air dan penurunan kualitas sawit. Selanjutnya, untuk adanya jamur atau hama dapat memunculkan potensi membuat tanaman mati. Nah, selain itu, untuk pilihan pada usaha perkebunan kelapa sawit, terdapat beberapa hal. Yang pertama, ada kesalahan penggunaan pupuk. Nah, pupuk kimia dianggap bermanfaat untuk meningkatkan hasil tandan buah segar atau TBS. Namun, dengan pemakaian berlebihan akan membuat lingkungan tercemar dengan segala akibatnya, termasuk residu pestisida. Selain itu, waktu pemupukan, jenis pupuk yang digunakan, dan cara memupuk juga mempengaruhi keberhasilan panen sawit. Kemudian yang kedua terdapat memilih pekerja dengan level skill yang rendah. Untuk meminimalkan pengeluaran biaya, pemilik perkebunan memilih untuk memperkerjakan orang dengan level skill yang rendah. Selanjutnya terdapat pilihan yaitu memperkerjakan sedikit orang. Nah, pada usaha perkebunan kelapa sawit ini, pemiliknya memilih untuk memperkerjakan sedikit orang, namun hal tersebut tidak seimbang jumlahnya dengan luas lahan kelapa sawit yang dimiliki. Kemudian terdapat pilihan pengolahan limbah yang salah. Limbah sawit umumnya berasal dari proses pembuatan atau pengolahan minyak sawit. Limbah kelapa sawit ini dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik dan benar. Kemudian terdapat pilihan luas lahan yang sempit. Pada usaha kelapa sawit ini, pemilik memilih untuk menggunakan luas lahan yang sempit karena kemampuan petani untuk membiayai usahanya rendah, sehingga menggunakan lahan dengan luas tanah yang kecil. Lalu yang terakhir, terdapat pilihan untuk penerapan K3 yang minim. Pekerja tidak terlalu memperhatikan penerapan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja selama melakukan pekerjaannya di area lahan kebun sawit. Nah, untuk semua pilihan ini termasuk ke dalam faktor internal. Nah, selanjutnya untuk kondisi yang berupa pilihan juga dapat memunculkan suatu potensi kejadian. Untuk kesalahan penggunaan pupuk dapat memunculkan kejadian yaitu gagal panen dan lingkungan yang tercemar. Untuk pekerja dengan level skill yang rendah dapat memunculkan suatu potensi kejadian yaitu upah yang rendah dan manajemen yang buruk. Kemudian untuk mempekerjakan sedikit orang dapat memunculkan potensi kejadian yaitu kebun tidak terkelola dengan baik
Selanjutnya, untuk pengolahan limbah yang salah dapat memunculkan suatu potensi kejadian, yaitu pencemaran lingkungan. Untuk luas lahan yang sempit dapat memunculkan suatu potensi kejadian, yaitu tingkat produktivitas yang rendah. Selanjutnya, yang terakhir, untuk menerapkan K3 yang minim dapat memunculkan suatu potensi kejadian, yaitu kecelakaan kerja. Nah, untuk selanjutnya yaitu menentukan resiko kejadian dari usaha perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, terdapat menentukan tujuan terlebih dahulu. Nah, untuk perkebunan kelapa sawit ini memiliki sebuah input dan output dari proses yang dimilikinya. Untuk inputnya berupa pembeli, kemudian untuk prosesnya yaitu terdapat man, money, material, method, machine, market, dan information. Lalu untuk outputnya yaitu mendapatkan profit, dan untuk tujuan dari usaha perkebunan kelapa sawit ini yaitu kepuasan dari pembeli. Nah, selanjutnya juga terdapat kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi. Untuk eksternalnya yaitu biaya produksi yang tinggi, cuaca panas dan angin kencang, tanah yang keras, dan adanya jamur atau hama. Nah, sedangkan untuk kondisi internalnya terdapat kesalahan penggunaan pupuk, memperkerjakan sedikit orang, menggunakan luas lahan yang sempit, pekerja dengan level skill yang rendah, pengolahan limbah yang salah, serta penerapan K3 yang minim. Nah, dari tujuan yang telah kita tentukan sebelumnya, kita dapat mengetahui apakah dampak atas kejadian dapat mempengaruhi tujuan dari usaha perkebunan kelapa sawit ini. Nah, ternyata terdapat dampak atas kejadian yang dapat mempengaruhi tujuan. Yang pertama terdapat yaitu jumlah profit yang menjadi sedikit, yang kedua tanaman mati dan mengalami kerugian, lalu yang ketiga jumlah pembeli yang menurun. Nah, kemudian yang ketiga terdapat model resiko. Nah, pada model resiko terdapat faktor atau causes, yang kedua terdapat kejadian atau event, lalu yang ketiga terdapat dampak atau consequences. Nah, untuk kasus usaha perkebunan kelapa sawit ini, untuk faktornya terdapat yang pertama yaitu biaya produksi yang tinggi. Nah, untuk biaya produksi yang tinggi ini termasuk ke dalam eksternal. Lalu yang kedua terdapat cuaca panas dan angin yang kencang yang termasuk dalam eksternal juga. Lalu yang ketiga terdapat kesalahan penggunaan pupuk yang termasuk dalam internal. Untuk kejadian atau eventnya terdapat yang pertama yaitu pemasukan yang tidak sesuai dengan pengeluaran, lalu yang kedua terjadinya kebakaran pada hutan, kemudian yang ketiga penurunan kualitas tanaman kelapa sawit. Kemudian untuk dampak atau konsekuensinya, yang pertama terdapat jumlah profit yang sedikit atau profit menurun, lalu yang kedua tanaman mati dan mengalami kerugian, kemudian yang ketiga jumlah pembeli yang menurun. Nah, untuk faktor kejadian dan dampak ini termasuk ke dalam sebuah resiko. Nah, selanjutnya yang terakhir terdapat sintaks resiko statement. Setelah kita menentukan resiko yang terdiri dari beberapa hal seperti faktor, kejadian, dan dampak, kemudian kita membuat sintaks resiko statement-nya. Nah, untuk yang pertama, untuk faktor biaya produksi tanaman kelapa sawit yang tinggi, kemudian eventnya pemasukan yang tidak sesuai dengan pengeluaran, kemudian impact-nya yaitu jumlah profit perusahaan yang sedikit, maka restatement-nya yaitu pemasukan yang tidak seimbang dengan pengeluaran disebabkan oleh biaya produktivitas yang tinggi sehingga mengakibatkan jumlah profit perusahaan menjadi sedikit. Kemudian yang kedua, untuk faktor cuaca panas dan angin yang kencang, kemudian event-nya yaitu terjadinya kebakaran pada hutan, dan impact-nya yaitu tanaman mati dan mengalami kerugian, maka restatement-nya yaitu terjadinya kebakaran hutan disebabkan oleh cuaca panas dan angin yang kencang, sehingga mengakibatkan banyak tanaman yang mati dan petani mengalami kerugian. Kemudian yang terakhir, untuk faktor kesalahan penggunaan pupuk dan event-nya penurunan kualitas tanaman kelapa sawit, serta impact-nya yaitu jumlah pembeli yang menurun, maka restatement-nya yaitu penurunan kualitas tanaman kelapa sawit disebabkan oleh kesalahan penggunaan pupuk sehingga mengakibatkan jumlah pembeli tanaman kelapa sawit yang menurun. Sekian presentasi dari tugas 3 untuk mata kuliah analisis resiko dan kehandalan proses dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.